8 negara anggota NATO di Eropa, termasuk Denmark, Perancis, Inggris, Jerman, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Belanda, kini tengah mengirim personel militer mereka ke Greenland. Dan lucunya, langkah luar biasa ini diambil bukan untuk menghadapi musuh tradisional seperti Rusia atau Cina, melainkan untuk berhadapan dengan Amerika Serikat yang selama ini menjadi sekutu terkuat mereka sendiri. Tentu, sebagaimana telah umum dipahami, peristiwa ini terkait erat dengan Donald Trump yang bersikeras menyatakan bahwa dengan satu atau lain cara, dia akan memiliki tanah Greenland. Sementara di lain pihak, para pemimpin Denmark dan Greenland bersumpah bahwa pulau itu tidak akan pernah dijual dan siap mempertahankan setiap jengkal wilayahnya. Perbedaan itu dalam sekejap membuat Greenland yang terpencil menjelma sebagai epicentrum krisis geopolitik yang memicu kekhawatiran akan bayang-bayang perang besar. Tetapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang diperebutkan di Greenland? Kenapa Amerika Serikat sangat bernafsu untuk menguasai pulau beku ini, bahkan dengan risiko meretakan aliansi NATO? Maka, untuk memahami konflik yang berpotensi menjadi perang akbar ini, tentu kita harus memahami tentang Greenland, pulau terbesar di dunia yang terletak di lingkar Arktik, yang kini tengah berada di pusat perhatian dunia. Terhampar di Atlantik Utara dekat Kutub Utara, Greenland adalah sebuah wilayah yang sangat unik. Secara geografis, posisinya berada di persimpangan 3 kawasan penting dunia, yaitu Amerika Utara, Eropa, dan Arktik. Lokasi yang strategis inilah yang membuatnya bernilai militer tinggi. Maksudnya, dalam dunia militer, pulau ini menjadi semacam kapal induk raksasa alami yang terletak di mulut Samudra Arktik di pintu gerbang menuju Atlantik Utara. Selama Perang Dingin, Greenland adalah bagian dari GeoGap atau celah strategis yang membentang antara Greenland, Islandia, dan Inggris yang menjadi jalur penting bagi kapal selam Rusia untuk keluar ke Atlantik. Dan oleh sebab itu, kawasan ini menjadi fokus pengawasan militer NATO untuk mengendalikan rute laut dan melindungi infrastruktur bawah laut, seperti kabel data dan pipa. Hingga saat ini, GeoGap memiliki posisi yang sangat vital. Itu karena setiap pergerakan kapal selam Rusia dari Arktik menuju Atlantik harus melewati sekitar perairan Greenland atau sekitarnya. Ini artinya, siapa saja yang menguasai Greenland, maka dia dapat memantau dan mengendalikan akses militer di Atlantik Utara. Selain lokasi, Greenland juga menyimpan sumber daya alam yang menggiurkan. Di balik lapisan esnya yang tebal, terdapat cadangan mineral yang belum tergarap sepenuhnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Greenland kaya akan logam tanah jarang, uranium, besi, seng, hingga potensi minyak dan gas di lepas pantainya. Dan seperti yang umum dipahami, logam tanah jarang sangat krusial di era teknologi tinggi untuk digunakan dalam pembuatan ponsel, kendaraan listrik, hingga sistem persenjataan canggih. Dan mengingat Cina saat ini mendominasi pasokan logam tanah jarang dunia, cadangan di Greenland menjadi incaran strategis bagi Barat. Pada tahun 2019, sebuah rumor bahkan beredar bahwa ide Trump membeli Greenland mula-mula dipicu oleh laporan seorang ahli geologi tentang besarnya potensi sumber daya di Greenland. Kendati menguasai Greenland bukan syarat mutlak bagi perusahaan tambang Amerika, namun iming-iming mengunci aset mineral tersebut di bawah kedaulatan Amerika tampaknya menggoda bagi sebagian kalangan di Washington. Tidak hanya itu, dari segi pertahanan dan sains, Greenland juga memiliki peran yang sangat penting. Di barat laut Greenland, Amerika Serikat telah lama mengoperasikan pangkalan udara Thule yang kini disebut sebagai Pitufik Space Base. Pangkalan ini adalah fasilitas militer Amerika paling utara di dunia, bagian dari sistem peringatan dini rudal balistik serta pengamanan satelit luar angkasa. Radar raksasa di Pitufik mampu mendeteksi peluncuran rudal antar benua yang melintasi Kutub Utara yang merupakan jalur tercepat dari Rusia menuju Amerika Utara. Radar ini memberikan waktu bagi Amerika untuk merespons serangkaian nuklir jika terjadi. Letak Greenland yang jauh di utara menjadikannya titik ideal untuk memasang sensor pertahanan rudal. Roket atau pesawat pengebom Rusia dari arah kutub akan melewati langit Greenland dalam perjalanannya ke target di Amerika. Dan inilah sebabnya mengapa sejak era Perang Dingin,
Amerika Serikat menempatkan instalasi militernya di sana atas persetujuan Denmark. Sebab bisa dikatakan bahwa keamanan Amerika Serikat dan Kanada di front utara sebagian ditopang oleh keberadaan Greenland di orbit sekutu mereka. Lebih jauh lagi, perubahan iklim global mulai membuka babak baru di Arktik. Es laut kutub yang mencair berpotensi membuka jalur pelayaran utara yang menghubungkan Asia Eropa lewat Samudra Arktik. Meski Greenland sendiri tidak dilintasi jalur utara Rusia atau jalur utara Kanada, tetapi posisinya yang mengangkangi pintu Atlantik menjadikannya sebagai kunci. Itu artinya, jika lalu lintas maritim dan militer meningkat di perairan Arktik, maka Greenland akan menjadi pangkalan pendukung serta pengawasan yang sangat penting. Selain itu, mencairnya es membuka akses ke deposit mineral yang dulunya tertutup, terutama di pantai-pantai Greenland yang kaya kandungan logam. Dari sisi demografi dan politik, Greenland memang sangat unik. Pulau ini merupakan wilayah otonom dalam kerajaan Denmark. Penduduknya sekitar 57.000 jiwa saja, yang mayoritas adalah keturunan Inuit atau bangsa Eskimo dengan minoritas Denmark. Greenland memiliki pemerintah sendiri yang mengurus hampir semua hal, kecuali pertahanan dan kebijakan luar negeri. Sejak 1979, status home rule dan kemudian self-government diberlakukan, di mana orang Greenland menikmati otonomi luas serta identitas kebangsaan sendiri. Banyak di antara mereka tidak ingin sepenuhnya lepas dari Denmark, namun demikian juga tidak mau menjadi orang Amerika Serikat, sebagaimana ditegaskan oleh para pemimpin politik Greenland. Jadi, faktor-faktor yang telah dijelaskan, mulai dari lokasi yang strategis, kekayaan sumber daya dan posisi geopolitik yang unik, menjadi jawaban atas pertanyaan, ada apa dengan wilayah ini? Artinya, Greenland bukan sekedar hamparan es yang tidak berpenghuni. Ia ibarat peti harta karun sekaligus benteng alami di puncak dunia. Potensinya menggiurkan negara-negara besar, baik untuk melindungi kepentingan keamanan maupun mengejar keuntungan ekonomi. Maka tidak heran jika di era persaingan baru kekuatan besar, Greenland muncul sebagai ajang tarik-menarik. Namun, yang mengejutkan banyak pihak adalah intensitas ambisi Amerika Serikat belakangan ini. Meski Amerika Serikat sejak lama menaruh minat, di mana mereka pernah mencoba membeli Greenland pada tahun 1860-an dan 1940-an, namun belum pernah upaya itu sedekat saat pada ancaman konfrontasi militer terbuka. Dari semua negara yang berkepentingan di Greenland, Amerika Serikatlah yang paling agresif menyuarakan keinginan menguasai pulau itu secara langsung. Presiden Donald Trump sejak masa jabatan pertamanya memang menunjukkan ketertarikan luar biasa. Pada tahun 2019, dunia tergelitik sekaligus terkejut ketika Trump secara terbuka menawarkan untuk membeli Greenland dari Denmark. Sampai-sampai Perdana Menteri Denmark saat itu menyebut hal tersebut sebagai ide gila dan menolaknya mentah-mentah. Namun demikian, begitu Trump menjabat lagi, obsesinya justru bangkit dengan level yang jauh lebih serius. Secara resmi, alasan yang dikemukakan Amerika Serikat adalah keamanan nasional. Trump berpendapat bahwa dengan menguasai Greenland, Amerika Serikat bisa lebih leluasa melindungi kepentingannya di kawasan Arktik. Ia mengklaim bahwa Rusia dan Cina menebar ancaman di sekitar Greenland dengan kapal perang dan kapal selam di mana-mana. Sehingga kalau bukan Amerika Serikat yang menguasai pulau itu, maka rivallah yang akan mengambil kesempatan. Dalam pandangan Amerika, pertahanan Denmark di Greenland tidak cukup kuat. Dan hanya Amerika yang mampu mengamankan wilayah ini dari ancaman para musuh.